Hutan Kalimantan ibarat nafas tertua hutan tropis. Sebuah dunia hijau yang begitu lebat dan telah berdiri hampir tanpa perubahan selama lebih dari 1 abad. Dengan usia mencapai sekitar 130 hingga 140 juta tahun, hutan Kalimantan jauh lebih tua dibandingkan hutan Amazon yang diperkirakan berusia sekitar 55 juta tahun. Itulah mengapa jika hutan disebut sebagai paru-paru dunia, maka hutan Kalimantan adalah jantung purba yang menjadi saksi dari perubahan beragam zaman. Dengan luas mencapai puluhan juta hektar yang membentang melintasi 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, hutan ini adalah epicentrum keanekaragaman hayati. Di dalamnya hidup sekitar 15.000 jenis tumbuhan dengan lebih dari 6.000 diantaranya tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Hutan ini juga menjadi surga bagi 222 spesies mamalia dengan 44 diantaranya adalah endemik. 420 jenis burung, di mana 37 diantaranya juga endemik, ditambah ratusan spesies reptil, amfibi, dan ikan yang menghuni sungai-sungai berwarna tehnya yang gelap. Memasuki hutan Kalimantan seperti memasuki sebuah bangunan tingkat dengan langit-langit yang berlapis. Struktur vertikal ini adalah hasil dari persaingan abadi untuk mendapatkan cahaya matahari. Lapisan teratas dihuni oleh pohon-pohon raksasa setinggi 70 meter, menjulang perkasa layaknya menara hidup yang seolah berebut menyentuh langit. Puncak-puncak pohon ini menjadi tempat bersarang beragam burung besar seperti elang atau rangkong, yang keduanya membutuhkan pemandangan luas untuk mencari mangsa atau wilayah kekuasaan. Pada lapisan kedua terdapat apa yang disebut sebagai kanopi. Sebuah atap hijau yang tebal dan saling bertautan yang terbentuk dari mahkota pohon-pohon dewasa setinggi 30 hingga 40 meter. Kanopi merupakan pusat aktivitas. Karena sinar matahari yang melimpah, begitu pula dengan bunga, buah, dan daun, kanopi menjadi rumah bagi sebagian besar satwa hutan. Di lapisan kedua ini, orang hutan, bekantan, berbagai jenis kera, tupai, dan sebagian besar burung menghabiskan hampir seluruh hidup mereka. Di bawah kanopi, tepat di atas lantai hutan, terdapat apa yang disebut sebagai understory. Bagian ini diisi oleh lapisan semak, perdu, serta pohon-pohon muda yang telah beradaptasi untuk hidup dalam kondisi cahaya rendah. Disinilah banyak serangga, amfibi, dan reptil menjalani kehidupan mereka. Tumbuhan seperti jahe liar dan aneka palem tumbuh subur di tempat ini. Mereka menunggu kesempatan, seperti tumbangnya pohon besar untuk mendapatkan secercah cahaya serta tumbuh lebih tinggi. Kemudian, lapisan paling bawah adalah lantai hutan. Ini adalah dunia yang paling gelap dan hanya menerima sekitar 1 hingga 2% cahaya matahari yang berhasil menembus kanopi. Kehidupan di lapisan ini didominasi oleh pembusukan. Lapisan tebal serasah daun, ranting, dan pohon tumbang menjadi rumah bagi jutaan jamur, bakteri, serangga, serta invertebrata. Mereka adalah para pendaur ulang utama hutan yang menguraikan materi organik menjadi nutrisi penting yang akan diserap kembali oleh akar-akar pohon. Dan disinilah bunga-bunga aneh seperti Rafflesia menjalani kehidupannya. Struktur berlapis ini menciptakan ribuan curug ekologis yang berbeda, memungkinkan begitu banyak spesies untuk hidup berdampingan tanpa harus bersaing secara langsung, yang pada akhirnya mendorong tingkat keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Setiap lapisan vegetasi memiliki perannya masing-masing. Daun-daun lebar menyerap cahaya, akar-akar besar menahan tanah dari erosi, dan batang-batang pohon menjadi jalur lalu lintas bagi satwa arboreal.
Bahkan jamur dan organisme pengurai bekerja siang malam, mendaur ulang kehidupan dalam keheningan. Di antara semua penghuni hutan Kalimantan, tidak ada yang lebih ikonik daripada orang hutan. Kera terbesar di Asia dan satu-satunya yang hidup di luar Afrika. Mereka adalah mamalia arboreal atau penghuni pohon terbesar di dunia. Seluruh anatomi mereka dirancang untuk kehidupan yang anggun di puncak pohon. Lengan mereka yang panjang dan kuat, yang bisa mencapai rentang lebih dari 2 meter, berfungsi sebagai alat utama untuk berayun dari dahan ke dahan dalam gerakan yang disebut sebagai brakiasi. Jari-jari tangan dan kaki mereka yang panjang dan melengkung seperti kait memberikan cengkaman yang kuat pada cabang-cabang pohon. Berbeda dengan kera besar Afrika yang sering menghabiskan waktunya di tanah, orang hutan dewasa, terutama betina, hampir tidak pernah turun ke lantai hutan yang gelap. Kanopi adalah dunia mereka, tempat mereka mencari makan, tidur, kawin, serta membesarkan anak-anak. Orang hutan juga tidak seperti kera besar lainnya yang hidup dalam kelompok sosial yang besar. Mereka cenderung menjalani kehidupan semi-soliter. Orang hutan jantan dewasa yang dominan yang dapat dikenali dari bantalan pipi yang lebar dan kantung tenggorokan yang besar biasanya hidup menyendiri. Mereka menjelajah wilayah yang luas dan menggunakan panggilan jarak jauh yang dalam dan bergema untuk menandai kehadiran mereka serta menarik betina. Inti dari masyarakat orang hutan adalah ikatan yang luar biasa kuat antara induk dan anaknya. Seekor bayi orang hutan akan terus bersama induknya selama 6 hingga 8 tahun. Dan ini adalah periode pengasuhan terlama dari semua primatan non-manusia. Selama waktu ini, sang induk akan mengajarkan semua yang perlu diketahui oleh anaknya untuk bertahan hidup. Mulai cara mengenali ratusan jenis buah yang bisa dimakan, teknik membangun sarang yang kokoh setiap malam, cara menemukan air di lubang pohon, serta cara menavigasi kanopi yang sangat rumit. Hubungan ini menjadi sangat penting karena tingkat reproduksi orang hutan sangat lambat, di mana seekor betina hanya akan melahirkan 1 anak setiap 8 tahun sekali. Karisma orang hutan seringkali menutupi peran ekologisnya yang krusial. Orang hutan adalah frugivora, atau pemakan buah. Makanan favorit mereka termasuk buah-buahan liar seperti durian, rambutan, leci, dan aneka jenis buah ara. Dengan menjelajah area yang luas untuk mencari buah, mereka memainkan peran vital sebagai penyebar benih. Seketika seekor orang hutan memakan buah, biji-biji kecil akan tertelan utuh dan melewati sistem pencernaannya tanpa rusak. Orang hutan kemudian akan bergerak jauh dari pohon induk sebelum mengeluarkan biji tersebut bersama dengan kotorannya. Paketoran ini tidak hanya menempatkan biji di lokasi baru yang jauh dari persaingan dengan pohon induk, tetapi juga memberinya pupuk alami untuk memulai pertumbuhan. Dengan menyebarkan biji dari ratusan jenis pohon buah, orang hutan secara aktif membantu meregenerasi dan menjaga kesehatan serta keragaman genetik hutan. Tanpa mereka, banyak spesies pohon akan kesulitan untuk berkembang biak secara efektif. Dan oleh karena itu, melindungi orang hutan berarti melindungi seluruh ekosistem hutan itu sendiri. Mereka bukanlah sekedar penghuni, sebab mereka adalah para penjaga atau tukang kebun hutan. Jika orang hutan adalah raja kanopi hutan pedalaman, maka ada satu primata lain yang mengklaim tahtanya di ekosistem yang berbeda, namun sama pentingnya, yaitu hutan mangrove serta hutan rawa di sepanjang tepian sungai. Mereka adalah bekantan, monyet dengan penampilan yang paling eksentrik dan nyaris sulit terlupakan.
Ciri yang paling menonjol dari bekantan adalah hidungnya. Bekantan jantan dewasa memiliki hidung besar, menjuntai dan berdaging yang bisa mencapai panjang lebih dari 10 cm, dan terkadang bahkan tergantung hingga melewati mulut mereka. Hidung ini berfungsi sebagai ruang resonasi yang dapat memperkuat panggilannya untuk menarik betina atau bahkan untuk mengintimidasi jantan saingan. Sebaliknya, hidung betina jauh lebih kecil dan mancung, dan konon karena hidung besar serta perut buncitnya, masyarakat lokal di masa kolonial menjulukinya sebagai monyet Belanda, merujuk pada para pedagang dan pejabat Belanda yang dianggap memiliki postur tubuh serupa. Perut bekantan yang buncit juga bukan sekedar hiasan. Bekantan memiliki sistem pencernaan yang sangat terspesialisasi, mirip dengan sapi. Perut mereka yang besar dan bersekat-sekat berisi bakteri simbiosis yang membantu mereka mencerna makanan utama mereka, yaitu dedaunan, terutama dari pohon mangrove dan rambai, serta buah-buahan yang belum matang. Bakteri ini mampu menetralisir racun yang terkandung dalam banyak jenis daun, yang kemudian memungkinkan bekantan untuk bertahan hidup dari sumber makanan yang tidak bisa dimakan oleh primata lain. Bekantan adalah spesialis sejati. Mereka sangat bergantung pada habitat hutan bakau, hutan rawa gambut, dan hutan di sepanjang aliran sungai. Kehidupan mereka terikat erat dengan siklus air pasang dan surut. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon-pohon di dekat air yang memberikan mereka sumber makanan melimpah, serta perlindungan dari predator darat. Bekantan juga perenang yang ulung, salah satu yang terbaik di antara semua primata. Kaki bekantan memiliki selaput parsial di antara jari-jarinya, yang membantu mereka untuk mendayung. Kemampuan ini sangat penting untuk menyeberangi sungai saat mencari makan atau melarikan diri dari bahaya. Hutan Kalimantan tidak hanya dihuni oleh para primata yang karismatik. Di atas kanopi dan di dalam bayang-bayang lantai hutan, ada penguasa lain yang memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka adalah rangkong gading, yang dijuluki sebagai petani hutan. Julukan ini diberikan karena mereka memiliki peran yang sangat vital dalam penyebaran biji. Mereka adalah pemakan buah, terutama buah ara yang merupakan sumber makanan kunci di hutan tropis. Rangkong memiliki daya jelajah yang sangat luas, mampu terbang puluhan kilometer dalam sehari. Suara kepakan sayap mereka terdengar seperti lokomotif uap yang mendekat, yang kemudian diikuti rangkaian pekikan keras yang tiba-tiba berakhir dengan suara seperti tawa histeris atau maniak. Burung ini adalah salah satu yang paling besar dan paling spektakuler dari semua jenis rangkong atau enggang. Setelah memakan buah, burung rangkong akan terbang jauh sebelum memuntahkan kembali biji-bijinya. Kemampuan ini membantu mereka menjadi agen penyebar benih jarak jauh yang sangat efektif, membantu menjaga keragaman genetik pohon di seluruh area hutan dan meregenerasi area yang terdegradasi. Tanpa burung rangkong, banyak pohon ara dan pohon buah besar lainnya akan gagal bereproduksi secara efektif. Keistimewaan rangkong gading terletak pada balung di atas paruhnya. Tidak seperti rangkong lain yang balungnya berongga dan ringan, balung rangkong gading lebih padat dan terbuat dari keratin, mirip dengan gading gajah, sehingga sering disebut sebagai gading merah. Balung ini digunakan oleh para jantan dalam pertarungan udara yang dramatis, di mana mereka akan saling menanduk di udara. Salah satu aspek paling menakjubkan dari kehidupan rangkong gading adalah siklus perkembangbiakannya. Pasangan rangkong gading bersifat monogami dan setia.
Saat tiba waktunya bertelur, betina akan mencari lubang di pohon besar. Kemudian, dengan bantuan sang jantan, ia akan menutup pintu masuk lubang itu menggunakan campuran lumpur, kotoran, dan sisa buah, menyisakan hanya celah sempit. Di dalam penjara aman ini, sang betina akan mengerami telurnya dan merawat anaknya, sementara ia mengalami proses rontok bulu total, sehingga tidak bisa terbang. Itulah mengapa selama berbulan-bulan, ia dan anaknya sepenuhnya bergantung pada sang jantan yang dengan setia akan membawakan makanan ke lubang tersebut setiap hari. Kisah ini adalah simbol utama dari ketergantungan serta kerjasama dalam dunia satwa. Jika rangkong gading menguasai langit, maka macan dahan adalah penguasa bayang-bayang. Kucing liar yang sangat luar biasa ini merupakan salah satu predator paling misterius dan sulit dipahami di dunia. Dengan bulu berpola awan yang memberikannya kamuflase yang perfect di antara dedaunan, mereka mampu bergerak tanpa terdeteksi di kanopi hutan. Mereka adalah pemanjat terbaik di antara semua jenis kucing. Pergelangan kakinya yang sangat fleksibel dan dapat berputar ke belakang memungkinkan mereka untuk mencengkram dahan saat turun dari pohon dengan kepala terlebih dahulu. Ekornya yang sangat panjang memberikan keseimbangan yang luar biasa saat bergerak di dahan sempit. Namun senjatanya yang paling mengerikan adalah gigi taringnya. Secara proporsional dengan ukuran tubuhnya, macan dahan memiliki gigi taring terpanjang dari semua kucing yang masih hidup, membuat mereka mendapat julukan sebagai saber-tooth modern. Sebagai predator puncak di kanopi, macan dahan memainkan peran penting dalam mengendalikan populasi mangsanya. Makanan utama mereka termasuk primata seperti bekantan dan berbagai jenis monyet lain seperti tupai, burung, dan bahkan rusa kecil. Dengan menjaga populasi mangsanya tetap seimbang, macan dahan secara tidak langsung membantu menjaga kesehatan vegetasi hutan, mencegah herbivora tertentu memakan habis tunas-tunas pohon muda. Kehadiran macan dahan membentuk perilaku mangsanya. Kelompok bekantan misalnya, memilih pohon tidur di atas air bukan hanya untuk menghindari predator darat, tetapi juga sebagai strategi untuk mendeteksi atau lolos dari serangan macan dahan dari atas. Macan dahan adalah semacam kekuatan pendorong kewaspadaan dan ketangkasan primata arboreal. Namun sifatnya yang sangat pemalu, nokturnal, dan hidup di habitat yang lebat membuat mereka sulit untuk dipelajari. Banyak aspek kehidupan mereka termasuk perilaku reproduksi dan sosialnya di alam liar masih menjadi misteri. Ekosistem hutan Kalimantan tidak hanya dibentuk oleh hewan yang menyebar biji atau memburu mangsa, tetapi juga oleh kekuatan fisik yang membentuk lanskap dan kekuatan pasif yang menjadi fondasi kehidupan itu sendiri. Salah satu entitas yang mewakili kekuatan ini adalah sang raksasa lembut bernama gajah Kalimantan. Di hutan-hutan di bagian utara Kalimantan hiduplah subspesies gajah Asia yang paling unik dan terkecil, yaitu gajah Kalimantan yang sering disebut sebagai gajah kerdil. Tes DNA telah mengonfirmasi bahwa mereka secara genetik berbeda dari gajah Asia lainnya, dan kemungkinan terisolasi di pulau ini selama ribuan tahun. Dengan wajah yang lebih baby face, telinga yang lebih besar dan ekor yang lebih panjang, mereka juga dikenal memiliki temperamen yang lebih lembut. Gajah Kalimantan dikenal sebagai insinyur ekosistem. Melalui aktivitas sehari-hari, mereka secara aktif mengubah dan memelihara lingkungan fisik hutan yang memberikan manfaat bagi banyak spesies lain. Saat kawanan gajah bergerak menembus hutan lebat, mereka menciptakan jejak dan jalur. Jalur-jalur ini kemudian digunakan oleh hewan yang lebih kecil, dari rusa hingga babi hutan, sebagai koridor untuk bergerak.
Dengan merobohkan vegetasi kecil dan memakan tunas-tunas pohon, mereka menciptakan dan memelihara ruang terbuka atau celah di dalam hutan. Celah ini memungkinkan lebih banyak sinar matahari mencapai lantai hutan, mendorong pertumbuhan spesies tumbuhan pionir yang menjadi sumber makanan penting bagi banyak hewan lain. Seperti orang hutan, gajah Kalimantan adalah penyebar benih yang sangat penting, terutama untuk tanaman dengan biji yang sangat besar yang tidak bisa ditelan oleh hewan yang lebih kecil. Mereka memakan buah dalam jumlah besar dan dapat melakukan perjalanan jauh sebelum mengeluarkan biji tersebut dalam gundukan kotoran yang besar dan kaya dengan nutrisi. Kotoran gajah adalah pupuk yang luar biasa yang dapat memperkaya tanah hutan yang miskin hara. Tidak hanya itu, di musim kemarau, mereka menggunakan gading dan kakinya yang kuat untuk menggali dasar sungai yang kering untuk mencari air. Lubang-lubang galian ini kemudian menjadi sumber air vital bagi banyak hewan lain yang tidak mampu menggali sendiri. Jalinan kehidupan yang diciptakan oleh gajah sangatlah nyata. Mereka memelihara habitat bagi hewan lain, menyebarkan benih pohon yang menjadi rumah dan makanan bagi primata dan burung, serta menyuburkan tanah yang menopang seluruh hutan. Namun, sebagai hewan dengan daya jelajah terluas, mereka adalah yang paling rentan terhadap fragmentasi hutan. Ketika hutan terpecah menjadi petak-petak kecil oleh perkebunan atau jalan, ruang gerak mereka menjadi terbatas, memicu konflik dengan manusia yang seringkali berakhir fatal bagi sang gajah. Selain kehidupan para hewan, lantai hutan Kalimantan juga menyajikan kehidupan flora yang memukau. Di bawah naungan para raksasa seperti ulin dan keriuhan hidup di kanopi, lantai hutan yang temaram menyimpan permatanya tersendiri. Ini adalah dunia keindahan yang aneh, misterius, dan sangat terspesialisasi. Satu di antara permatanya yang paling terkenal adalah bunga parasit raksasa yang legendaris, bernama Rafflesia. Bunga Rafflesia seringkali disebut sebagai bunga tunggal terbesar di dunia. Spesies yang ditemukan di Kalimantan bahkan bisa mencapai diameter lebih dari 1 meter. Kendati demikian, keajaiban Rafflesia bukan hanya terletak pada ukurannya, tetapi pada biologinya yang sangat aneh. Bunga Rafflesia adalah holoparasit, yakni jenis tumbuhan parasit yang sepenuhnya bergantung pada inang untuk mendapatkan nutrisi dan tidak dapat berfotosintesis sendiri. Mereka tidak memiliki klorofil atau memiliki klorofil yang sangat sedikit sehingga tidak dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Mereka juga tidak memiliki bagian tumbuhan yang kita kenal. Tidak ada daun, tidak ada batang, dan tidak ada akar sejati. Seluruh hidup mereka dihabiskan sebagai jaringan filamen halus yang tumbuh di dalam tubuh tumbuhan inangnya, sejenis liana atau sulur anggur dari genus Tetrasigma. Selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, Rafflesia hidup tidak terlihat, menyerap semua nutrisi dan air dari inangnya. Satu-satunya saat Rafflesia menunjukkan dirinya ke dunia adalah ketika mereka telah siap untuk berkembang biak. Sebuah kuncup besar seperti kubis akan muncul dari kulit inang dan perlahan-lahan membengkak selama berbulan-bulan sebelum akhirnya mekar, di mana kemudian bunga yang mekar itu hanya bertahan selama beberapa hari. Penampilan mereka sangat spektakuler, dengan 5 kelopak tebal berwarna merah bata yang dihiasi bintik-bintik pucat. Untuk menarik para penyerbuk, Rafflesia menggunakan strategi penipuan yang brilian. Mereka mengeluarkan aroma yang sangat mirip daging busuk atau bangkai yang membusuk. Aroma ini sangat menarik bagi lalat bangkai, yang merupakan penyerbuk utamanya. Lalat yang tertipu akan hinggap di bunga, mengira itu adalah sumber makanan atau tempat untuk bertelur. Kemudian, saat lalat bergerak di dalam bunga, serbuk sari akan menempel di punggungnya.
Jika lalat yang sama kemudian mengunjungi bunga Rafflesia dari jenis kelamin yang berlawanan, maka penyerbukan akan terjadi. Dengan demikian, kehidupan Rafflesia adalah contoh ekstrim dari spesialisasi dan ketergantungan, dan mereka juga bergantung pada hewan kecil seperti tupai untuk memakan buahnya dan penyebaran bijinya yang sangat kecil. Dengan harapan biji itu akan mendarat di liana tetrasigma yang cocok. Seluruh siklus hidup mereka adalah serangkaian kebetulan yang luar biasa, dan mereka sangat rentan terhadap gangguan sekecil apapun di habitatnya.